Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam Itu Indah. Baik jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Kita namanya di dalam hidup itu di dunia pasti pengen semuanya baik-baik aja, berjalan dengan lancar gitu ya. Tapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan pasti aja ada ujiannya, baik itu dari ekonomi. Kadang kita tuh namanya manusia ya, udah ikhtiar, udah segala macam dilakuin, berdoa, amal-amalan semuanya. Tapi tetap aja nih, ekonomi kadang suka susah. Nah, pas banget sama tema kita hari ini, temanya adalah ekonomi keluarga pas-pasan, aku harus apa? Harus nyari duit. Harus nyari duit, caranya gimana? Nah, makanya sebelum kita bahas lebih dalam, nih, tema kita hari ini, guru-guru izin, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Kita harus betul-betul yang namanya kondisi kita tidak tahu. Betul tadi kata pesan dari presiden kita harus mempersiapkan diri. Itu dia, Masya Allah. Aduh, ya Baik, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk pembahasan, yang pertama saya mau ke Ustaz Syam dulu. Iya, Ustaz Syam, siap. izin Insya bertanya Allah. nih. Sebenarnya dalam Islam, Rasulullah itu atau sahabat ada nggak sih cara atau hitungan tertentu dalam membagi pendapatan gitu untuk keluarganya? Karena kita tahu kan hidupnya Rasul itu, Masya Allah, sederhana sekali gitu ya. Tapi gimana nih, kok bisa cukup gitu? Nah ini mohon penjelasannya Guru. Alhamdulillah, tabi guruku Utsman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semakin hari semakin meningkatkan ilmu pengetahuannya, baik itu ilmu yang menyangkut tentang ilmu hukum syar'i ataupun ilmu-ilmu yang mungkin berkaitan dengan ilmu dunia namun bisa dijadikan kendaraan menuju akhirat. Maka subhanallah, ternyata ekonomi atau ilmu tentang penghasilan atau ilmu tentang nafkah ini para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengaturnya sudah dari sejak zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini kan orang-orang cerdas, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah mereka orang cerdas, mereka taat ibadah, mereka dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling cerdas yang pernah Allah ciptakan. Maka subhanallah, bagaimana sih para sahabat ini? Kita ambil satu contoh saja. Seorang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu warḍah, beliau memberikan rumus kepada kita semua pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam agar membagi satu gitu. Subhanallah. Jadi ternyata sebelum membagi satu ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kepada kita penjelasan bahwasanya pintu rezeki itu terbuka bagi siapa saja, namun kebanyakan daripada pintu rezeki tersebut didapat daripada perdagangan, ya. Maka subhanallah, rumus satu ini dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an ini berkaitan dengan perdagangan. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu an ketika mendapatkan yakni pendapatannya, maka ia akan membagi satu untuk keluarganya, satu untuk sedekah, satu lagi untuk modal kembali. Jadi subhanallah, ketika dibagi satu, memang semuanya akan terlihat lancar insya Allah. Kalau kita sudah niatkan, maksudnya adalah setiap mendapatkan harta dibagi tiga tadi. Sepertiganya untuk nafkahnya, sepertiganya lagi untuk membantu orang lain alias sedekah, dan sepertiganya lagi untuk kembali berusaha lagi. Jadi ada usaha di dalamnya. Bukan berarti setelah sedekah tinggal nungguin Allah balas. Enggak. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an, di antara sedekahnya pasti sahabat sedekahnya banyak. Tapi apakah mereka berhenti bekerja? Tidak. Setelah sedekah, ada lagi sepertiganya dipakai untuk modal berjualan kembali. Jadi subhanallah, Nabi tidak menginginkan kita tinggal di rumah berpangku tangan, mengharapkan bantuan, mengharapkan balasan daripada sedekah kita. Tidak. Tapi Allah menginginkan kita sepertiganya itu untuk modal kembali, kata Sayyidina Salman Al-Farisi. Maka subhanallah, yang pertama daripada Sayyidina Salman Al-Farisi membagi daripada hal tersebut. Namun kalau dikatakan bagaimana sih rahasianya para sahabat Nabi SAW dan Nabi SAW menjalani kehidupannya yang berkaitan dengan keuangan ini,
Tentu saja yang mesti ada dalam diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa syukurnya. Bagaimana mungkin dia bisa menikmati apa yang ada kalau tidak bersyukur? Maka sahabat Nabi selain mengatur, mereka juga bersyukur. Subhanallah. Karena kalau biar diatur bagaimanapun, kalau tidak ada rasa syukur dalam hati ini, tidak akan ada rasa cukup. Dan senantiasalah melihat bahwa banyak itu, banyak secara kuantitas, belum tentu banyak secara kualitasnya. Seandainya yang menjadi tolak ukur kebahagiaan adalah kekenyangan, maka Nabi tidak pernah kelaparan. Tapi Nabi juga pernah keluar rumahnya karena lapar. Tapi bahagia. Kita semua setuju bahwa Nabi SAW adalah manusia yang paling bahagia. Allahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Perlu digarisbawahi, yang penting itu berarti bukan kuantitas, tapi kualitas ya. Ya, betul. Banyak dan dibalik itu juga keberkahan. Keberkahan. Aduh, Masya Allah. Ini penting banget. Ustaz Syam, terima kasih penjelasannya. Masya Allah. Baik jamaah Islamit Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah pembahasan kita hari ini mengenai ekonomi pas-pasan kita harus apa? Ustadz Maulana izin, ini banyak yang bertanya nih, mohon maaf nih. Jadi mungkin ada juga yang sudah hijrah gitu ya. Udah hijrah. Mungkin alhamdulillah mungkin nonton Islam itu indah, ikut kajian-kajian gitu ya. Sudah tahu nih mana yang halal, mana yang haram. Akhirnya dia memutuskan untuk aku mau ambil rezeki yang baik-baik aja gitu ya. Nah, tapi ada juga yang bertanya gini, kenapa ya aku pas udah hijrah kok rezekinya jadi seret gitu? Apakah ada yang salah dengan hijrahnya atau apanya? Apakah ada yang salah dengan hijrahnya ketika hijrah kok jadi ekonominya makin seret ya? Padahal niatnya baik. Nah, ini mohon penjelasannya guru. Makasih banyak Mas Mikdad. Ya, Mikdad udah hijrah juga kan? Amin ya Allah, mudah-mudahan doakan. Habib dan Ustaz Syam, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, ketika kita ada niat untuk melakukan kebaikan. Betul tadi kata Habib waktu ditanya gimana keadaannya. Dalam kategori hijrah ini, mohon maaf tidak boleh juga bablas dalam hijrah. Ada namanya persiapan. Jangan sampai kita hijrah, justru yang jadi korban adalah keluarga. Karena belum ada persiapan. Maka harus disiapkan dulu ilmunya, caranya, terus menata diri, kemudian melihat kondisi yang ada, apa yang harus dilakukan. Tidak langsung, ingat ya, ibarat begini, ketika orang mau berpindah dalam satu pegangan untuk pindah ke pegangan berikutnya, dia tidak bisa langsung melepaskan, dia akan jatuh. Sebaiknya sebelum dia lepaskan ini, maka dia harus pegang dulu. Pernah lihat permainan di TK itu yang pindah-pindah gini kan? Pindah-pindah. Makanya jangan berpindah tangannya, dilepaskan sebelum berpegang dulu yang satu. Maka perlu ada namanya persiapan. Karena dengan meninggalkan yang buruk itu juga harus ada persiapan. Hijrah tidak langsung ke Madinah, ke Habasah dulu. Hijrah tidak langsung ke Madinah, tapi beberapa tempat yang dituju. Bahkan Nabi pernah ke Taif. Kenapa? Karena ini bentuk persiapan. Dan yang paling penting adalah jangan sampai ego yang muncul. Egonya yang muncul. Karena kenapa? Jangan sampai justru ada orang bernafsu untuk beribadah. Iya, betul. Bernafsu sampai tidak memperhatikan di sekitarnya. Dia ngajinya bagus, besar suaranya, tapi bisa jadi mengganggu yang lain. Dalam hal ini, harusnya ketika kita hijrah, harus betul-betul memantapkan diri kita. Kemudian, apalagi, kondisikan diri kita. Jangan sampai setelah dia hijrah, justru menganggap yang lain. Haram. Pindah. Udah bagus. Sampai membenci, bahkan dia dibenci. Maka, mohon maaf, ketika kita hijrah, apa salahnya kita sharing pendapat kepada keluarga, saudara, sahabat, bahkan orang tua. Jangan sampai justru, mohon maaf, tanpa menggurui, hanya mengingatkan, hijrahnya itu justru mendatangkan banyak musuh. Betul. Gimana sih tahapannya? Oh, harus begini dulu. Bahkan mohon maaf, ketika hijrah, yakinlah tadi kok rezekinya seret dan sebagainya. Yakin rezeki itu datangnya dari Allah. Tinggal bagaimana kita usaha untuk mencari, menjemput rezeki yang itu. Kalau memang rezeki sudah ada, kenapa tidak cari yang halal? Masya Allah. Izin ya Ustadz Maulana, aku mau tanya sama Habib Usman nih. Habib, kalau Habib Usman dipintangin hutang, tidak dibayar, aman aja tuh. Makanya nih, aku pengen tahu rahasianya apa. Habib, izin nih.
gimana ya kalau misalnya nih kita lagi ekonominya pas-pasan. Semuanya serba pas deh, udah dipas-pasin banget nih. Terus kita berhutang sama orang, tapi kita itu supaya orangnya percaya, yaudah nih saya kasih jaminan deh biar dapat gitu, biar dikasih pinjam. Tapi jaminannya itu nggak sesuai sama jumlah hutangnya. Itu gimana tuh? Ya akhir. Nah ini mohon penjelasannya Habib. Afwan Kang Mikdad, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajih wa dzurriyyatih wa ahli baiti wa ansari wa sarim ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiat yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Ya Allah, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama, bagaimana hukumnya ketika seseorang berhutang tapi tidak ada jaminan karena ekonomi pas-pasan? Ketika seseorang dia mau minjam uang, dia nggak punya jaminan, dia nggak punya apa-apaan, tapi yakin besok dia dapat rezeki, ada usahanya, maka boleh dia meminjam. Maka diperbolehkan dia untuk meminjam. Karena apa? Yakin besok insya Allah ya Allah saya ada bayaran ini, saya mungkin besok saya akan bekerja, besok saya ada usaha ini. Kalau yakin akan ada bayarannya, maka bismillah, nggak jadi masalah. Boleh dia meminjam uang. Karena apa? Karena dia membutuhkan dan sangat-sangat membutuhkan. Ketika seorang tersebut dia mempunyai jaminan untuk berhutang, ya kan, sesuai dengan pinjamannya, ya kan, jaminan itu dia punya nih. Contoh nih misalkan nih, ya kan, dia punya jam. Saya punya jam nih, ya kan. Jam saya nih harga 300 juta misalkan. Ya kan? Lebih. Misalkan jam saya 300 juta. Saya Ustaz Sam, saya pinjamkan, ya kan. Terima kasih. Saya pinjam ada jaminan, saya minjam 300 juta. Jaminannya ini? Jaminannya jam ini. Berapa harganya nih? 300 juta. Oh boleh deh kalau gitu. Nah boleh, ketika dia ada jaminannya diperbolehkan. Karena apa? Ada jaminannya. Dengan senilai? Dengan senilai dengan harganya. Apakah ada batas waktunya, Habib? Misalkan kalau dia tidak bayar sampai berapa kapan hari? Iya. Nah, disinilah kita harus memahami. Ada perjanjian akad gadai. Ya kan? Ketika seseorang misalkan 1 tahun saya tidak bisa membalikannya, maka engkau boleh jual. Oh, terima kasih. Ya kan? Misalkan kalau sebulan boleh dijual nggak? Setahun, ya kan? Kalau sebulan itu memberatkan. Terus jika solusinya, ya kan? Misalkan ada solusi yang terbaik nih. Solusinya adalah misalkan Allah kasih dia rezeki. Dia rezeki, misalkan dia minjem 300 juta, baru sampai 2 bulan dia sudah alhamdulillah udah dikasih rezeki, ya kan? Maka dia mesti harus pulangin buru-buru, ya kan? Dia tembus lagi. Dia ambil lagi. Nah, terus ditanya lagi, kalau misalkan seandainya nih misalkan orang tersebut tidak ada jaminannya, ya kan? Dia nggak ada jaminannya. Dia nggak ada jaminan. Dia nggak ada jaminan, dia nggak punya uang. Boleh nggak dia minjam? Ya kan? Dia nggak ada jaminan, nggak ada uang. Terus dia minjemnya tapi ke tempat yang ada ribanya, ya kan? Maka oleh karena itu, ketika seseorang dia mau minjem, di dalamnya ada riba, maka tinggalkanlah riba. Cari yang baik aja dulu. Terus kalau misalkan kita punya saudara, minjam sama saudara kita. Dan saudara meminjamkan, pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kayak Nabi Musa, ya. Nah, contoh Nabi Musa. Beliau kerja kepada Nabi Syuaib supaya bisa bayar utang. Betul. Masya Allah. Jadi ikhtiar dulu intinya ya. Kita harus bisa berusaha dulu. Wah, Masya Allah. Tapi sebentar nih. Ini nggak ikhlas. Aku nggak ikhlas nih. Kenapa lewat sini? Ini nggak bisa ini. Udah kelihatan. Ustadz, ini nggak bisa dibiarkan. Ini saya tidak ada di sini. Bukan masalahnya, ini tuh nggak bisa. Apalagi semuanya kan harus atas ridho suami, Ustadz Maulana, bener nggak? Aduh, aku perasaan mau berdiri. Gimana? Ya. Semuanya kan harus atas ridho suami kan? Gini. Bagaimana kalau ada istri mau kerja, terus suami tidak izinkan? Pertanyaannya, kalau istri tidak bekerja, terus suami juga melarangnya. Padahal istri mau kerja terus tidak bisa, tidak ada makanan, enak aja. Memang sanggup bisa. Ya. Bener juga Ustadz. Aku yang salah kalau gitu. Jadi harus gimana dong? Kalau suaminya nggak ikhlas. Gini. Mohon maaf, Habib, Ustaz Sam. Masalah ini penting kita bahas panjang lebar. Betul. Setelah yang satu ini. Karena harus jamaah, alhamdulillah. Sampai saya lupa sama jamaah lagi. Bener juga ya, gimana ya?